Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat literasi di mana saja Anda berada, kembali jumpa dalam channel YouTube saya Didi Junaidi dalam segmen acara Inspirasi Qur'ani, meresapi makna ayat-ayat penggugah nurani. Sahabat Inspirasi Qur'ani yang berbahagia, pada kesempatan video kali ini, tayangan perdana ini, saya akan menyampaikan satu tema, bacalah. Namun sebelum kita lanjutkan tayangan video kali ini, jangan lupa yang baru bergabung dengan channel YouTube ini, tekan tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya, like, comment, and share, agar channel YouTube ini semakin berkembang dan kami bisa menghadirkan konten-konten terbaik seputar dunia literasi, dunia inspirasi Qur'ani. Sahabat literasi yang berbahagia, di dalam Al-Quran ayat 1-5 surah Al-Alaq yang disepakati sebagai wahyu pertama turun oleh sebagian besar bahkan seluruh ulama menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sahabat inspirasi Qur'ani, 5 ayat yang pertama kali turun ini berbicara tentang perintah untuk membaca. Dengan kalimat perintah, Iqra. Kalau kita telusuri dalam kamus-kamus bahasa Arab, perintah Iqra merupakan fi'il amr dari kata qara'a, yaqra'u, Qur'anan wa qira'atan. Dalam sejumlah kamus bahasa Arab disebutkan makna qara'a itu tidak hanya membaca, tetapi juga menghimpun, meneliti, mengkaji, melakukan pembacaan terhadap apa saja. Karena memang dalam ayat itu tidak ada objeknya, atau dalam bahasa Arab tidak ada maf'ul bihnya. Iqra, bacalah. Sebagian besar ulama tafsir mengatakan bahwa perintah Iqra yang tidak ada objeknya ini maksudnya adalah perintah untuk membaca seluruh fenomena yang terjadi di alam ini. Maka kemudian dipahami, membaca ini ada beberapa aspek. Yang pertama adalah membaca ayat-ayat qauliyah, ya termasuk membaca Al-Quran, yang dalam bahasa kita sering disebut dengan tadarus, atau orang Jawa menyebutnya deres. Ya. Nah, membaca ayat-ayat qauliyah ini bisa dimaknai juga lebih luas lagi. Artinya membaca apa yang tersurat atau termaktub di dalam Al-Quran maupun yang tersirat, makna yang dikandung oleh Al-Quran. Itu yang pertama. Jadi membaca ayat-ayat qauliyah. Yang kedua adalah membaca ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah adalah fenomena-fenomena alam yang terhampar di jagat raya ini. Semua aktivitas tata surya kita, aktivitas kehidupan, manusia, binatang, tumbuhan, bahkan apa saja, planet-planet, semua yang terjadi di muka bumi ini, kita diperintah untuk membaca. Dan bacaan yang paling dekat sebetulnya adalah diri kita sendiri. Maka di dalam Al-Quran disebutkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam dirimu sendiri apakah kalian tidak perhatikan? Sahabat inspirasi Qur'ani yang berbahagia, orang-orang yang mampu membaca dirinya dalam khazanah tasawuf atau sufistik, maka dia akan bisa mengenal Tuhannya. Maka populer sekali sebuah hadis ya yang dipahami oleh kalangan sufistik yang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Sahabat inspirasi Quran yang berbahagia, itu yang kedua, yakni membaca ayat-ayat kauniyah, ya, ayat-ayat yang terhampar di jagat raya ini. Kemudian yang ketiga adalah membaca ayat-ayat tarikhiyah. Ayat-ayat tarikhiyah adalah tanda-tanda dalam sejarah umat manusia, sejarah terdahulu yang dalam Al-Quran banyak disebutkan, dari mulai
masyarakat yang paling awal atau nabi, katakanlah Nabi Adam alaihissalam, sampai kemudian masyarakat yang hadir pada saat Rasulullah Muhammad SAW diutus. Itu namanya membaca tarikh, membaca sejarah. Orang yang mau membaca sejarah, belajar dari pengalaman, maka dia akan jauh lebih bijak, lebih arif menyikapi suatu keadaan atau kondisi. Dan tentunya apa yang disebut dengan sejarah itu memang yang terjadi di masa lalu, sebagai i'tibar, sebagai pelajaran. Sambil contoh misalnya di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan peristiwa ditenggelamkannya Fir'aun. Peristiwa ditenggelamkannya Fir'aun di Laut Merah itu kemudian Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah." Pada hari ini aku selamatkan badanmu Fir'aun sebagai pelajaran pada umat-umat sesudahmu. Nah, itu adalah pelajaran yang terjadi. Masih banyak lagi umat-umat terdahulu, baik yang melakukan penyimpangan-penyimpangan maupun melakukan kebaikan-kebaikan. Tinggal kita memilih. Maka Al-Quran beberapa kali mengatakan fa'tabiru ya ulil albab. Maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang mau berfikir. Nah, sahabat inspirasi Qur'ani, jadi perintah membaca atau Iqra dalam wahyu pertama itu mengandung makna yang sangat luas. Membaca dalam arti yang seluas-luasnya, tidak hanya sekedar membaca, tetapi juga meneliti, mengkaji, kemudian menyelami lebih dalam apa yang tersurat dalam Al-Quran, apa yang tersirat maknanya. Maka kemudian lahirnya pemahaman-pemahaman dalam kitab-kitab tafsir dengan berbagai macam kecenderungan. Para ulama tafsir yang punya background fikih atau seorang faqih, maka akan lahir tafsir fikih. Ulama tafsir yang punya background filsafat, lahir tafsir falsafi. Ulama fikih yang punya ulama tafsir yang punya background tasawuf, lahirlah tafsir sufi. Dan terus seperti itu sampai pada zaman kekinian, mereka yang punya background pendidikan saintis, seorang saintis ilmuwan, lahirlah tafsir ilmi dan lain sebagainya. Sahabat inspirasi Qur'ani, inilah makna dari Iqra, perintah yang pertama kali hadir untuk membuka wawasan, untuk membuka pengetahuan, sehingga ilmu, pengetahuan menjadi sentral atau posisinya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Al-Quran juga disebutkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan berilmu beberapa derajat. Nah, sahabat inspirasi Qur'ani, inilah sedikit pemahaman atau uraian yang dapat saya sampaikan dalam video perdana di segmen acara Inspirasi Qur'ani ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menginspirasi dan memotivasi kita semua untuk terus belajar, membaca, memahami, dan menghayati apa yang terjadi di jagat raya ini. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.